Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anakku tetap sehat semua dan tetap semangat ya. Nah, untuk materi IPA pada hari ini kita masuk subtema 2, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, 1. Siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam secara sistematis. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Manfaat hewan sebagai berikut. 1. Sebagai bahan makanan. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan. Kemudian yang ketiga, dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Itu adalah manfaat dari hewan. Kemudian ada beberapa contoh manfaat hewan. Yang pertama ada ayam. Ayam itu dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Nah, ayam bertelur, telurnya kalian makan, kemudian dagingnya juga bisa dimakan. Kemudian yang kedua ada sapi dan kerbau, yaitu dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan kemudian tenaganya untuk membajak sawah, bisa juga untuk menarik gerobak. Itu fungsi dari kerbau, atau kerbau dan sapi dapat dimanfaatkan untuk menjadi tenaganya atau untuk menjadi alat transportasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada ikan koi, kucing dan kelinci, dimanfaatkan untuk sebagai hewan peliharaan. Kemudian dalam pemanfaatan sumber daya alam, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya pada tanaman padi. Di situ kalian lihat ada gambar tikus. Nah, ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah berkurang. Kemudian tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Ini nanti kalian pelajari di kelas 5, ada namanya rantai makanan. Ya. Kemudian yang selanjutnya coba kalian lihat ular. Ular sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Itu fungsi dari ular, yaitu menjaga keseimbangan antara tanaman dengan hewan. Kemudian, apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga? Seperti contoh yang tadi, itu ada ular, ada tikus, di mana ular itu sebagai keseimbangan, kemudian tikus itu sebagai hama. Jadi, akibatnya yang terjadi jika keseimbangan alam tidak terjaga. 1. Sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Kemudian yang kedua, jumlah tikus akan semakin banyak. Yang ketiga, akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Kalau tidak dimakan oleh ular, tikus itu dia akan memakan tanaman padi. Jadi tanaman padi kalau habis dimakan tikus, petani tidak bisa memanen padi tersebut. Nah, kemudian bagaimana caranya menjaga keseimbangan alam? Nah, cara untuk menjaga keseimbangan alam, yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan, karena hal itu mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Tidak boleh kita merusak tempat hidup hewan seperti hutan. Kita tidak boleh membakar hutan sembarangan. Kemudian yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari tubuh hewan langka.
Kalau kita membeli barang dari tubuh hewan langka, hewan itu akan punah, ya tidak ada lagi. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari bagaimana tentang keseimbangan alam, akibatnya kalau tidak terjadi keseimbangan, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama, coba kalian lihat itu ada gambar ikan. Nah, bagian dari ikan itu ada sisik, ada badan yang ramping, ada ekor, ada sirip, ada mata, dan ada insang. Nah, semua anggota tubuh dari ikan itu memiliki fungsi. Yang pertama ada sisik, yaitu berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Kemudian yang insang itu berfungsi untuk bernafas. Nah, sirip berfungsi untuk berenang dan ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Kemudian yang terakhir badannya yang ramping itu berfungsi untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Kemudian contoh yang kedua ada kucing. Nah, kucing bagian tubuhnya ada telinga, ada mata, ada hidung, ada rambut, ada kaki, ekor, dan misai. Seperti yang kita sudah ketahui, biasa telinga anak-anak sudah tahu untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, kemudian rambut. Pada kucing fungsinya untuk menutupi tubuhnya. Kemudian misai. Misai kucing berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Kemudian ekornya berfungsi untuk keseimbangan tubuhnya dan kakinya digunakan sebagai alat gerak. Selanjutnya yang ketiga ada burung. Nah, bagian tubuh pada burung ada namanya paruh, sayap, cakar, ekor, badan, dan mata. Nah, mata sudah biasa, kalian sudah tahu. Nah, paruh pada burung itu digunakan untuk mengambil makanan. Nah, kalau sayap untuk terbang, cakar yaitu untuk mencengkram mangsa dan bertengker di dahan pohon. Kemudian badannya berfungsi untuk melindungi tubuh bagian dalam dan ekor berfungsi untuk mengatur pergerakan saat terbang. Itu fungsi dan bagian dari burung. Nah, sekarang yang keempat itu ada laba-laba dan kumbang. Nah, laba-laba itu memiliki perbedaan. Nah, mereka memiliki sama-sama mempunyai kaki untuk berjalan. Nah, coba kalian lihat di situ ada perbedaan kumbang dan laba-laba. Ciri-ciri dari laba-laba atau laba-laba itu memiliki dua bagian tubuh. Kemudian memiliki kaki berjumlah 4 pasang. Kemudian laba-laba bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang keempat mempunyai spinneret, chelicera, dan pedipalpus. Itu yang dimiliki oleh laba-laba. Kemudian yang terakhir tidak mengalami metamorfosis. Kemudian ciri-ciri dari kumbang. Kumbang memiliki 3 bagian tubuh. Kemudian memiliki 4 pasang kaki, alat napas berupa trakea. Kemudian yang keempat mempunyai alat tambahan berupa sayap, mata faset, mata tunggal, pengunyah, dan antena. Kemudian yang terakhir, kumbang mengalami metamorfosis. Nah, dari perbedaan kedua laba-laba dan kumbang ini, mereka memiliki kesamaan. Kesamaannya itu satu, sama-sama memerlukan makanan. Kemudian yang kedua, memiliki sepasang mata. Yang ketiga, termasuk jenis hewan serangga. Itu adalah persamaan dari laba-laba dan kumbang. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran IPA pada hari ini. Tetapi sebelum Bu Guru akhiri,
Silakan anak-anak mengulang kembali atau mendengarkan kembali atau menyimak kembali videonya. Kemudian setelah itu silakan anak-anak menjawab tugas di classroomnya. Tugas IPA tema 3 subtema 2. Ya. Sampai di sini dulu anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.